Pada bagian ini, saya akan membahas pencahayaan untuk fotografi dan videografi melalui studi kasus penerapan di studio dan lokasi outdoor di Indonesia. Pembahasan ini difokuskan pada bagaimana pencahayaan dapat dimanfaatkan secara strategis untuk mendukung kebutuhan visual dan teknis dalam proses produksi. Materi ini disusun sebagai panduan praktis bagi fotografer, videografer, maupun teknisi pencahayaan agar dapat memahami cara mengelola cahaya sesuai dengan kondisi ruang, waktu, dan konsep visual yang diinginkan, baik dalam lingkungan studio dengan kontrol penuh maupun di luar ruangan yang mengandalkan cahaya alami. Pemahaman pencahayaan menjadi kunci utama dalam menghasilkan karya visual yang berkualitas. Pencahayaan studio atau pencahayaan indoor merupakan teknik pencahayaan yang sepenuhnya menggunakan lampu buatan yang dapat dikontrol secara presisi. Teknik ini memungkinkan fotografer atau videografer membentuk subjek secara detail, mulai dari arah cahaya, tingkat intensitas, hingga karakter bayangan sesuai dengan konsep visual yang ingin dicapai. Dalam pencahayaan studio, setiap jenis lampu memiliki peran yang berbeda dan saling melengkapi. Key light berfungsi sebagai sumber cahaya utama dan paling dominan. Lampu ini menentukan pencahayaan dasar pada subjek sekaligus membentuk arah cahaya dan bayangan utama yang terlihat pada wajah atau objek. Untuk menyeimbangkan bayangan yang dihasilkan oleh key light, digunakan fill light. Fill light bertugas melembutkan bayangan dan mengurangi kontras, sehingga detail pada area gelap tetap terlihat tanpa menghilangkan karakter pencahayaan utama. Selain itu, terdapat background light yang berfungsi menerangi latar belakang. Lampu ini membantu memisahkan subjek dari lingkungannya, menciptakan kedalaman ruang, serta menjaga agar latar tidak terlihat terlalu gelap atau datar. Jenis lampu berikutnya adalah rim light atau accent light, yang ditempatkan di belakang atau samping subjek. Lampu ini menciptakan garis cahaya di tepi subjek, memberikan efek outline yang menambah dimensi, kedalaman, dan kesan dramatis pada visual. Dalam penerapannya, berbagai teknik arah pencahayaan seperti Rembrandt, split, dan butterfly lighting digunakan untuk menghasilkan karakter visual yang berbeda, mulai dari tampilan natural hingga efek yang lebih dramatis dan artistik. Dengan penguasaan pencahayaan studio yang baik, fotografer dan videografer memiliki kontrol penuh terhadap hasil visual, baik untuk kebutuhan komersial, artistik, maupun produksi audiovisual profesional. Pencahayaan outdoor atau luar ruangan merupakan teknik pencahayaan yang memanfaatkan cahaya alami, khususnya cahaya matahari, yang sifatnya tidak dapat dikendalikan sepenuhnya. Meskipun demikian, dengan pemahaman dan teknik yang tepat, pencahayaan outdoor justru dapat menghasilkan visual yang sangat menarik dan natural. Dalam konteks available light, fotografer atau videografer menggunakan cahaya yang sudah tersedia di lokasi, seperti cahaya matahari, lampu jalan, atau pencahayaan lingkungan sekitar, tanpa bisa mengatur posisi sumber cahaya secara bebas. Oleh karena itu, kemampuan membaca arah dan kualitas cahaya menjadi sangat penting. Salah satu waktu terbaik untuk pemotretan outdoor adalah saat golden hours, yaitu pada pagi hari sekitar pukul 8 hingga 9 dan sore hari sekitar pukul setengah 4 hingga menjelang matahari terbenam. Pada waktu ini, cahaya matahari cenderung lebih lembut, hangat, dan estetis, sehingga jauh lebih nyaman dibandingkan cahaya keras di tengah hari. Selain pemilihan waktu, pencahayaan outdoor juga dapat dimodifikasi dengan teknik sederhana, seperti window lighting dengan gaya Rembrandt atau penggunaan reflektor. Teknik-teknik ini memungkinkan cahaya diarahkan dan dipantulkan untuk menerangi subjek dengan lebih baik, bahkan dengan biaya yang relatif minimal. Dengan memanfaatkan cahaya alami secara cerdas, pencahayaan outdoor dapat menghasilkan karya visual yang kuat, ekspresif, dan tetap efisien. Pada slide ini, kita melihat studi kasus nyata penerapan pencahayaan di Indonesia yang dibagi menjadi 4 bagian utama, seperti potongan puzzle. Artinya, semua aspek ini saling terhubung dan tidak bisa berdiri sendiri. Di sisi kiri atas ada studio lighting. Ini biasanya digunakan untuk pemotretan produk, potret profesional, atau produksi konten yang membutuhkan kontrol penuh terhadap cahaya. Di sini, arah, intensitas, dan karakter cahaya benar-benar dirancang sesuai kebutuhan visual. Di kiri bawah ada outdoor lighting. Pencahayaan ini memanfaatkan cahaya alami seperti matahari atau cahaya lingkungan. Teknik ini banyak digunakan untuk dokumentasi, video sinematik, atau konten yang ingin terlihat natural dan kontekstual dengan lingkungan sekitar. Di sisi kanan atas ada UMKM Solutions. Ini menggambarkan bagaimana teknik pencahayaan sederhana, baik indoor maupun outdoor, bisa diterapkan oleh pelaku UMKM. Dengan peralatan minimal dan biaya terjangkau, pencahayaan yang baik dapat meningkatkan kualitas foto produk dan daya tarik visual di media sosial maupun marketplace. Terakhir, di kanan bawah ada Metro TV Case yang mewakili penerapan pencahayaan profesional di industri media dan penyiaran. Di sini, pencahayaan tidak hanya soal estetika, tapi juga konsistensi, kenyamanan
visual penonton, dan standar teknis siaran. Kesimpulannya, slide ini menunjukkan bahwa pencahayaan bukan hanya soal teknis, tetapi solusi lintas sektor, mulai dari studio, lapangan, UMKM, hingga industri media, yang semuanya saling melengkapi untuk menghasilkan visual yang kuat dan efektif.